Halo Bapak Ibu Guru Insan Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Iwayan Sastra Gunada. Saya guru bahasa Inggris di SMP Negeri 1 Atap 2 Batu Kandik dan saya mulai bertugas di sekolah ini sejak tahun 2019. Pada hari ini, saya akan bercerita sedikit mengenai situasi sekolah di mana tempat saya bertugas dan kondisi murid-murid saya serta bagaimana saya mencoba untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid saya, terutama dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris. Ayo terus ikuti video ini. Bapak Ibu, izinkan saya untuk melanjutkan bercerita mengenai situasi dan kondisi sekolah serta murid-murid saya di SMP Negeri 1 Atap 2 Batu Kandik. Secara administratif, SMP Negeri 1 Atap 2 Batu Kandik berada di Dusun Dungkap 1, Desa Batu Kandik, Kecamatan Nusa Penida. Yang kalau dilihat secara geografis, sekolah ini berada di ujung selatan Pulau Nusa Penida. Nah, meskipun akhir-akhir ini Nusa Penida menjadi salah satu destinasi wisata, tetapi sekolah kami berada di areal yang cukup jauh dari objek-objek wisata yang sering dikunjungi. Maka dari itu, exposure atau paparan anak-anak kami terhadap bahasa Inggris, terutama penggunaan bahasa Inggris, itu sangat kurang. Nah, dampaknya apa? Dampaknya anak-anak kami memiliki ketertarikan dan penguasaan terhadap bahasa Inggris itu masih lemah. Apalagi sebagian besar dari mereka di jenjang pendidikan sebelumnya belum dikenalkan terhadap bahasa Inggris. Nah, di sisi lain, bahasa Inggris adalah bahasa internasional. Untuk menjadi bagian dari masyarakat global, setidaknya kita harus memiliki atau menguasai bahasa Inggris. Nah, sehingga ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya, terutama sebagai guru bahasa Inggris. Menyikapi hal tersebut, saya terus mencari informasi dari berbagai sumber untuk menemukan satu strategi yang kiranya bisa membantu. Akhirnya, saya jatuh pada satu strategi yang menurut saya bisa membantu anak-anak saya di SMP Negeri 1 Atap 2 Batu Kandik, yaitu vocabulary journal atau jurnal kosakata. Nah, jurnal kosakata itu seperti apa? Jurnal kosakata itu adalah buku yang dibuat oleh anak-anak kami, oleh murid-murid, yang berisi tentang kata baru, kemudian pelafalan kata tersebut seperti apa, artinya dalam bahasa Indonesia seperti apa, dan yang paling penting adalah penggunaan kata tersebut dalam kalimat. Nah, setiap hari anak-anak kami harus mengisi buku jurnal tersebut, satu kata, satu hari. Kemudian, yang pertama yang saya lakukan adalah saya memodelkan kepada murid saya bagaimana mengisi jurnal tersebut. Berikutnya, saya menugaskan mereka untuk secara mandiri mengisi itu setiap hari. Nah, bagaimana saya tahu mereka sudah mengisi itu? Maka, secara reguler, saya minta mereka untuk mengumpulkan buku jurnal tersebut untuk saya berikan paraf. Nah, tidak hanya memberikan paraf, untuk terus menyalakan semangat mereka, biar mereka konsisten mengerjakan itu, saya mengisi kata atau frase atau kalimat afirmasi untuk menghargai pekerjaan mereka, sehingga mereka setiap hari terus merasa tertantang untuk terus mengisi buku jurnal tersebut. Nah, setelah hampir setahun saya secara konsisten melakukan itu kepada murid-murid saya, akhirnya mereka memiliki perbendaharaan kata yang lebih banyak. Ketika mereka memiliki perbendaharaan kata yang lebih banyak, mereka bisa berkomunikasi dengan kalimat-kalimat sederhana. Selanjutnya, mereka juga terlihat lebih percaya diri ketika mengucapkan kata dan ketika menulis, karena mereka tahu benar huruf-hurufnya untuk menulis satu kata dan cara pengucapannya. Nah, Bapak Ibu, dari sini saya menyadari bahwa
Hal kecil yang dilakukan secara konsisten akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Dan kemudian, untuk melakukan hal kompleks, kita harus berani melakukan hal-hal yang sederhana. Karena berawal dari hal-hal yang sederhana bisa mengantarkan mereka ke hal-hal yang lebih kompleks, ke hal-hal yang lebih bermanfaat, ke hal-hal yang lebih berdampak bagi hidup dan kehidupan mereka nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai situasi, kondisi sekolah dan murid-murid saya, serta bagaimana saya mencoba untuk memberikan solusi terhadap kesulitan atau kekurangan yang dimiliki oleh murid-murid saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sebelum memulai membuat jurnal, kosakata yang saya ketahui sangat sedikit, dan saya agak ragu mengucapkan kosakata yang saya ketahui tersebut. Saya membuat jurnal sejak saya masih di kelas 8, sekitar 1 tahun yang lalu. Menurut saya, jurnal tersebut bermanfaat karena saya dapat menambah pembendaharaan kosakata dan dapat membuat kalimat sederhana. Hal yang membuat saya konsisten untuk membuat jurnal ini adalah tekad saya untuk mencapai cita-cita saya, yaitu guru bahasa Inggris. Selain itu, ini juga membantu saya untuk membentuk karakter yang lebih disiplin dan bertanggung jawab.